Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvana Aulia dari kelas 10-3 absen 31. Di sini saya akan menceritakan awal, inti, dan akhir cerita beserta kesimpulannya dari cerita hikayat yang berjudul Abu Nawas dan Lalat. Untuk awal cerita, di sini saya akan menjelaskan tokoh beserta watak tokoh dari cerita Abu Nawas dan Lalat. Tokoh yang pertama dari cerita hikayat Abu Nawas dan Lalat adalah Abu Nawas yang memiliki watak cerdik. Tokoh kedua, Baginda, memiliki watak licik. Yang ketiga, para prajurit yang memiliki watak setia kepada rajanya. Yang kedua, ada inti cerita dari hikayat Abu Nawas dan Lalat. Abu Nawas sangat sedih melihat rumahnya diobrak-abrik prajurit kerajaan. Tapi dengan akal liciknya, Abu Nawas berhasil membalas menghancurkan kerajaan dengan sebuah tongkat yang terbuat dari besi. Dengan berdalih untuk membunuh lalat-lalat yang telah makan nasinya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerjaan kerajaan atas tidak Raja Harun membongkar rumahnya. Namun, setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Sang raja juga tidak mau meminta kepada Abu Nawas. Karena itulah, Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi rahmat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Di hadapan para menterinya, Raja Harun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. Akhirnya Raja Harun terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumahnya. Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan kuasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga yang indah juga ikut pun terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabotan istana hancur berkeping-keping. Yang ketiga, ada akhir cerita dari hikayat Abu Nawas dan Lalat. Setelah merasa puas, Abu Nawas memohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Dan yang terakhir ada amanat dari hikayat tersebut, yaitu jadilah orang adil dan tolonglah orang yang dalam kesulitan. Sekian dari saya, terima kasih.